Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teks cerita pendek atau cerpen. Apakah kalian tahu apa itu cerpen? Cerpen adalah karya sastra berupa prosa naratif yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian yang biasanya bersifat fiksi. Cerpen memiliki alur yang singkat, jumlah tokoh terbatas, dan konflik yang disajikan biasanya tidak terlalu kompleks. Berbeda dengan novel, cerpen cenderung fokus pada satu situasi atau peristiwa yang spesifik, serta memiliki panjang cerita yang relatif pendek. Biasanya bisa dibaca dalam sekali duduk. Di dalam teks cerpen terdapat unsur intrinsik cerpen. Apakah kalian tahu apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik cerpen adalah elemen-elemen pembangun yang ada di dalam cerita pendek dan membentuk struktur ceritanya. Unsur ini penting karena berfungsi untuk memperkuat cerita dan menyampaikan pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Sebelum masuk ke inti materi pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerpen. Baik, unsur intrinsik cerpen dibagi menjadi 6. Yang pertama ada tema, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, alur, dan amanat. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan suatu dari cerita. Tema dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Contohnya yaitu tentang percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Yang kedua ada tokoh. Tokoh dibagi menjadi 2. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama ialah pusatnya atau fokus utama dari suatu cerita, di mana semua peristiwa dalam cerita berkaitan erat dengan tokoh ini. Biasanya, tokoh utama ini menghadapi konflik atau masalah yang mendorong alur cerita. Yang kedua ada tokoh tambahan, yaitu tokoh yang tidak menjadi pusat cerita, tetapi berperan sebagai pendukung tokoh utama. Tokoh tambahan membantu mengembangkan cerita atau menambah dinamika cerita melalui interaksi dengan tokoh utama. Dan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama tokoh antagonis atau tokoh jahat, tokoh tritagonis atau tokoh penengah, dan ketiga tokoh protagonis atau baik. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan yaitu cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan cerita tokoh. Penokohan dibedakan menjadi 2, yaitu penokohan secara langsung atau analitik dan penokohan secara tidak langsung atau dramatik. Penokohan langsung artinya pengarang secara langsung menjelaskan watak atau citra dari tokoh tersebut dengan kata-kata. Misalnya, bahwa tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba, atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam, tergerai, dan sebagainya. Yang kedua ada penokohan tidak langsung. Penokohan tidak langsung yaitu penggambaran watak atau citra tokoh dilakukan secara tersamar. Pada penokohan jenis ini, pembaca bisa menyimpulkan watak seorang tokoh dari pikiran tokoh, dialog atau ucapan tokoh, tingkah laku atau tindakan tokoh, lingkungan sekitar tokoh, reaksi atau tanggapan dari tokoh lain, dan yang terakhir ada keadaan fisik tokoh. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam cerita, mulai dari awal hingga akhir. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju. Alur maju yaitu rangkaian peristiwanya bergerak maju dari awal ke akhir, atau kronologis. Yang kedua ada alur mundur.
Alur mundur rangkaian peristiwanya bergerak mundur dari akhir ke awal atau flashback. Dan yang ketiga, alur campuran atau rangkaian peristiwa bergerak secara acak. Di dalam alur sendiri terdapat tahapan alur. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan. Tahap ini adalah bagian awal cerita yang memperkenalkan latar, tokoh, dan suasana. Disinilah pengarang memberikan gambaran awal tentang siapa tokoh utama, di mana cerita berlangsung, dan situasi awal yang sedang dihadapi. Orientasi ini bertujuan untuk memberi konteks bagi pembaca sebelum konflik dimulai. Yang kedua ada rangkaian peristiwa atau komplikasi awal. Pada tahap ini, peristiwa mulai berkembang dan pembaca diperkenalkan dengan konflik atau masalah yang akan menjadi fokus cerita. Biasanya, konflik ini akan mengarahkan alur ke situasi yang lebih kompleks dan penuh tantangan bagi tokoh utama. Yang ketiga ada komplikasi atau konflik mulai memuncak. Di sini, tahap di mana konflik atau masalah dalam cerita menjadi semakin rumit dan ketegangan cerita mulai memuncak. Pada tahap ini, tokoh utama sering menghadapi rintangan atau dilema yang memerlukan keputusan atau tindakan. Tahapan ini menjadi titik balik cerita di mana ketegangan mencapai puncaknya. Yang keempat ada klimaks atau puncaknya konflik. Klimaks adalah titik tertinggi dalam cerita, di mana konflik mencapai intensitas paling besar. Pada saat ini, tokoh utama harus mengambil keputusan penting atau melakukan tindakan yang menentukan arah dari penyelesaian cerita tersebut. Klimaks adalah bagian yang paling emosional atau menegangkan, dan seringkali menjadi bagian cerita yang paling dramatis. Dan yang kelima ada resolusi atau penyelesaian. Tahap ini adalah penyelesaian dari konflik yang sudah memuncak. Di sini akibat dari keputusan atau tindakan tokoh utama. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama yaitu posisi pengarang berada di dalam cerita. Ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita. Bisa menjadi tokoh utama atau tokoh pembantu. Salah satu ciri dari sudut pandang orang pertama yaitu penggunaan kata aku. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang ketiga, pengarang berada di luar cerita. Artinya, dia tidak terlibat dalam cerita. Pengarang berposisi seperti dalang atau pencerita saja. Ciri utama dari sudut pandang yaitu penggunaan kata ganti dia atau nama-nama tokoh dari cerita pendek tersebut. Yang kelima ada latar dalam cerpen. Latar merujuk pada unsur yang menjelaskan waktu, tempat, dan suasana di mana peristiwa-peristiwa dalam cerita berlangsung. Latar waktu merujuk pada waktu atau terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Semisal siang, pagi, sore. Latar tempat merujuk pada tempat terjadinya cerita tersebut. Semisal terjadi di lapangan, di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada latar suasana. Latar suasana merujuk pada kondisi suasana di cerita tersebut, seperti senang, sedih, takut, gelisah, dan lain sebagainya. Latar berfungsi untuk memberikan konteks yang lebih jelas bagi pembaca, agar bisa lebih memahami keadaan atau kondisi yang mendasari tindakan dan interaksi dalam tokoh-tokoh tersebut. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang jelas amanat dalam sebuah cerita pasti bersifat positif. Di sini Bapak menyajikan sebuah contoh teks cerpen yang berjudul Kancil dan Buaya.
bisa kalian stop dan bisa kalian baca terlebih dahulu. Baik, yang terakhir ada tugas individu, yaitu mencari cerpen dan mengidentifikasi unsur instruksinya. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.